Diketahui histogram ditanyakan X bar atau rata-rata, rataan hitung, SR simpangan rata-rata, dan QD simpangan kuartil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita konversi terlebih dahulu histogram tersebut ke dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan nanti dalam menghitung. Di sini kita buat dalam 3 buah kolom XI, FI sama karena nanti kita pakai rumus X bar itu ada pakai sigma FI XI per sigma FI, jadi kita cari FI dikali XI-nya. Di sini untuk mendapatkan FI dikali XI kita mengalihkan XI, nih 13 dikalikan 4 sama dengan 52, 18 dikali 8 sama dengan 144, 23 dikali 12, 276, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, FI-nya jumlahnya total 63, sedangkan jumlah dari FI dikali XI sama dengan 1694. Kemudian kita hitung menggunakan rumus rata-rata. Rumus rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FI XI I dari 1 sampai dengan K per sigma FI I dari 1 hingga K. Di sini sigma FIX-nya yang ini 1694 kita bagi dengan sigma FI-nya yang ini 63 sama dengan 26,89. Kemudian kita akan menyelesaikan untuk mencari SR atau simpangan rata-rata. Untuk mengerjakan itu kita buat tabel lagi seperti ini. Dari tabel sebelumnya kita tambahkan 2 buah kolom. Kolom pertama adalah X bar, kolom pertama adalah harga mutlak dari XI dikurangi X bar. Untuk kolom yang kedua tambahnya adalah FI dikali dengan harga mutlak XI min X bar. Di sini untuk mendapatkan nilai XI min X bar adalah dengan cara mengurangkan XI dengan rata-rata X barnya. X barnya tadi kan kita dapatkan 26,89. Kemudian kita nilai mutlakkan, artinya nilainya tidak mungkin negatif. Jadi nilai mutlak 13 untuk kolom pertama 13 dikurangi 26,89. Hasilnya adalah negatif 13,89. Kemudian kita nilai mutlakkan, hasilnya kan tidak negatif, jadi hasilnya 13,89 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan nilainya yaitu 45. Kemudian untuk kolom yang kelima yang baru tadi adalah FI dikali XI min X bar. Kita kalikan FI yang ini dengan hasil kita tadi di XI min X bar. Ini seperti ini, 4 dikali 13,89 hasilnya 55,56. 8 dikali 8,89 hasilnya 71,12 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan 346,5. Kemudian kita hitung simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan sigma FI mutlak XI min X bar I dari 1 hingga N per sigma FI I dari 1 hingga N. Kemudian kita masukkan sigma yang atas ini diperoleh dari ini 346,5 dibagi dengan sigma FI-nya yaitu 63 sama dengan 5,50. Kemudian untuk mencari simpangan antar kuartil kita buat tabel juga. Seperti ini, kita tambahkan sebuah kolom. Jadi ada tadi untuk tabel yang awal, pada saat kita menghitung rata-rata kan ada XI sama FI. Nah, kita tambahkan tepi kelas. Tepi kelas ini kita dapatkan dari nilai tengah dari XI. Contohnya ini. XI yang ini 13 dan 18 ini kan kalau dijumlahkan hasilnya 21. Terus dibagi 2 hasilnya 15,5.
Nah, itu kita letakkan di antara 13 dan 18, tepi kelasnya yang ini sama yang ini. Kemudian untuk 18 dan 23 kita jumlahkan, kita bagi 2, 18 tambah 23 hasilnya 41, kemudian kita bagi 2, hasilnya kan 20,5. Jadi tulis ini dan ini. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan tepi kelas seperti yang tampak pada tabel. Kemudian untuk FK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi misalkan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan tepi kelas ini yang pertama 10,5 sampai 4. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari interval 15,5 hingga 20,5 itu ada 4 ditambah 8, ini sama dengan 12. Untuk dapatkan nilai yang di bawahnya 24 ini diperoleh dari 12 yang atasnya ini ditambah dengan 12 pada frekuensi yang diperoleh 24. Kemudian 24 hasilnya kita dapat 42. 42 kita tambah 16 hasilnya 58. 58 tambah 5 hasilnya 63. Kemudian kita akan mencari kuartil. Ingat rumus kuartil adalah kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil TB ditambah I per 4N min FK frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan per FI dikali dengan panjang kelas P. Kita cari terlebih dahulu kuartil 1. Kuartil satunya kita cari letaknya terlebih dahulu. Kuartil 1 berarti kan 1/4 dari N. Di 1/4 dari frekuensi sama dengan 15,75. 15,75 itu berarti pada kelas yang ini 20,5 hingga 25,5, karena di sini 15,75 lebih dari 12 frekuensi kumulatifnya berarti tidak di kelas ini. Nah, ini kan di bawahnya 24 frekuensi kumulatifnya, berarti berada di kelas yang ini. Kemudian kita masukkan rumus kuartil. Q1 sama dengan tepi bawahnya adalah 20,5 ditambah 1/4 dikali 63, N-nya 63 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti kan 12 yang ini, di 12 dibagi dengan frekuensi tempat letak kuartil, di sini kan 12 juga yang ini. Nanti ini 12 dibagi panjang kelas dari 20,5 sampai 25,5 itu kan panjang intervalnya 5, sama dengan 20,5 ditambah 1/4 dikali 63, hasilnya 15,75 dikurangi 12 dibagi 12 dikali 5 sama dengan 20,5 ditambah ini hasil perhitungannya 15,75 dikurangi 12 dibagi 12 dikali 5 itu sama dengan 1,5625 sama dengan 22,0625. Ini Q1-nya. Kemudian kita cari Q3-nya. Pertama kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak Q3. Berarti kan karena Q3 sama dengan 3/4 dari N. 3/4 dikali 63 sama dengan 47,25. Di sini berarti berada di sini di kelas 30, di interval 30,5 sampai 35,5. Seperti tadi 47,25 itu kan di atasnya 42 tapi di bawahnya 58. Kemudian kita hitung rumus Q3 sama dengan tepi bawahnya berarti kan 30,5 yang ini. 30,5 tepi bawahnya ditambah 3/4 N. 3/4 N-nya di sini kita masukkan langsung aja 47,25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, berarti 42 dibagi frekuensi kelas kuartilnya yaitu 16, panjang kelasnya sama dengan 5.
Ini hasilnya 30,5 ditambah dengan 1,640625 sama dengan 32,140625. Kemudian kita akan mencari simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil atau QD rumusnya setengah Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah Q3-nya tadi sama dengan 32,140625 dikurangi Q1-nya 22,0625 sama dengan setengah dikali 10,078125 sama dengan 5,0390625. Jadi kita simpulkan dari perhitungan kita bahwasanya rata-rata sama dengan atau rataan hitung sama dengan 26,89, simpangan rat, 50, simpangan kuartil sama dengan 5,0390625.